Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas si Redmi 10 lagi nih. Ini HP udah ada di tangan gue kurang lebih sekitar 5 harian. Dan 5 harian udah cukup banget gue buat sharing ke kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari si Redmi 10 ini. Jadi di sini gue mau sharing ada 6 kelebihan dan 3 kekurangan dari si Redmi 10 ini. Oke? Jadi yang pertama kita bahas yang enak-enaknya dulu aja ya, yang menariknya dulu, yang kelebihannya dulu, yang plusnya dulu. Sebelum gue lanjut ke pembahasan videonya, jadi gue di sini kemarin gue udah beli ini si Redmi 10 kotaknya kayak gini nanti modelnya ya. Dan di dalam paket pembeliannya tuh biasa ada basic aja, ada charger, ada dapat juga silicone casing, sama ini 90 GB untuk paket data 90 GB dari Indosat Ooredoo. Oke, ini bisa diaktifin juga dengan kalian minimal ada saldo atau ada pulsa 25.000 di dalam kartu Indosat Ooredoo kalian. Dan juga itu khusus kerjasamanya sama si Redmi ya atau Xiaomi, hanya bisa digunakan di handphone Redmi 10 ini. Oke, lanjut aja ke pembahasan videonya. Jadi yang pertama itu yang gue temukan dari kelebihannya itu yang menurut gue enak gitu, itu ada di desainnya. Desainnya itu udah cakep cuy. Warna yang gue pilih ini gue nggak salah pilih nih. Jadi ini ada warna biru. Warna biru ini gradasinya ada warna di atas, bagian atas warna putih, dan di bagian bawah ada warna biru. Jadi antara gradasi warna putih dan biru. Ini juga nggak terlalu besar juga handphonenya, di 6,5 inch. Jadi menurut gue untuk ukurannya itu udah pas banget. Di genggaman tangan gue tuh udah solid banget, udah enak. Belum lagi build quality-nya menurut gue ya walaupun bahannya plastik, tapi frame-nya itu plastik sih, tapi terlihat rapi gitu untuk finishingnya gitu. Cakep gitu, gue suka sama finishing yang kayak gini. Walaupun terlihat agak minor ya selera, tapi gue suka sama desain dan build quality dari si Redmi 10 ini. Makanya ini gue masukin yang pertama dari kelebihan si Redmi 10 ini. Yang kedua, ini handphone harganya 2 juta pas ya. Ini untuk RAM yang 4 GB ya. Harganya 2 juta pas. Tapi ini handphone ini udah resolusinya udah Full HD Plus 1080, udah IPS pula. Nah, jadi menurut gua handphone saat ini ya, keluaran saat ini di harga 2 jutaan itu bukan 2 juta lebih, maksudnya 2 juta ke bawah karena ini harganya 2 juta pas. Handphone yang udah resolusinya Full HD itu kayaknya baru handphone pabrikan Xiaomi atau Poco deh. Dia udah mengusung layar Full HD Plus atau 1080p, dan juga panelnya dia udah IPS LCD. Dan satu lagi yang menurut gua kelebihan yang keren banget, ini layarnya udah 90 Hz. Jadi kalian buat para gamer main game itu udah nyaman banget, udah enak banget. Jadi udah bisa smooth gitu. Dalam kita main game tuh kayaknya enak, smooth aja gitu. Jadi ya udah lumayan enak lah. 90 Hz itu udah kayaknya fitur wajib dah di tahun 2021 ini yang udah nggak 60 Hz. Jadi minimal 90 Hz, tapi kalau mau lebih tinggi lagi ya 120 Hz atau 240 Hz. Itu udah kelebihan yang kedua dari si Redmi 10 ini. Harganya cuma 2 juta, kita udah dapat refresh rate 90 Hz. Yang ketiga, ini adalah handphone udah dual speaker. Dual speakernya untuk peletakannya gue suka. Ini hal menarik nih. Karena peletakannya itu di bawah sama di atas ya tentunya ya. Jadi di bagian atas itu kayak menyatu sama si sensor AR blaster atau Bluetooth ya. Kalau kita mau pakai remote, nyalain AC, nyalain TV, pakai handphone Redmi 9 ini udah bisa. Jadi penempatannya udah cakep, di mana untuk suara yang dihasilkan juga udah ya cukup lah. Handphone di harga 2 jutaan itu udah terbaik lah. Kalau dia udah dapat dual speaker itu ya menurut gue kelebihan yang mantep. Istilahnya 2 juta, tapi udah dapat dual speaker, itu udah top. Udah keren, suaranya juga nggak jelek-jelek amat, ya pas lah antara kanan sama kiri itu udah enak. Jadi dual speakernya itu nggak nyambung nggak sama di speakernya ya. Biasanya kan ada handphone dual speaker itu dia menyatu sama speaker buat kita nelpon gitu, earpiece-nya itu. Jadi kita udah dikasih di atas ini, udah dikasih di di luar dari earpiece-nya, jadi terpisah ya. Jadi ada di bagian bawah sama di bagian atas. Jadi udah stereo, udah cakep.
Yang keempat itu adalah prosesornya. Di sini prosesornya sebenarnya ini ada kelebihan, ada kekurangannya juga nanti yang mau gue bahas. Jadi kelebihannya ini dia prosesor MediaTek Helio G88 itu which is harusnya sama kayak G85 ya harusnya ya. Tapi yang gue rasain ini G88 lebih powerful di entry level. Biasanya kan handphone MediaTek seri G85, G88 kayak gini kan itu khusus untuk handphone seri entry level. Nah, di sini yang gue rasain handphone entry level yang seenak, senikmat bermain game itu ya di prosesor G88-nya. Walaupun settingannya nggak bisa rata kanan. Nah, itu dia tapi dia bisa mainnya itu bisa smooth, bisa enak gitu. Di settingan yang mentok medium lah. Tapi udah nyaman berkat refresh rate-nya juga yang udah 90 Hz. Jadi untuk prosesornya menurut gue ya kelas-kelas gaming, kelas entry level sih. Tapi masih powerful, enak digunakan. Walau kita main lama-lama main game, misalkan kita contoh main Mobile Legends lama-lama, handphone ini performanya nggak terlalu signifikan yang turun. Tapi masih tetap terjaga untuk performanya di MediaTek Helio G88 ini. Jadi menurut gue prosesornya ini udah cakep di kelas entry level. Yang kelima ini adalah hasil foto kamera belakang. Kamera belakang ya. Jadi menurut gue hasil foto kamera belakang tuh ya sebenarnya relatif sih. Tapi menurut gue hasil foto kamera belakang itu bisa disajikan padat sih. Pixelnya tuh padat. Jadi tone warnanya ya tone warna ya Xiaomi punya lah, jadi agak warm ya atau agak ke merah-merah kuningan. Tapi menurut gue detailnya itu masih cukup rapi, sama untuk HDR-nya itu masih cukup terasa ketika kita foto langit. Jadi menurut gue untuk 50 megapikselnya di kamera belakangnya atau kamera utamanya si Redmi 10 ini udah lumayan bagus buat kita sekedar upload ke sosial media itu udah bisa enak lah, nggak malu-maluin. Intinya kameranya udah lumayan, udah terbaik lah di kelas 2 jutaan ke bawah. Sip. Yang keenam dan yang terakhir untuk kelebihannya ini adalah ya balik lagi ke harganya. Jadi harganya ini yang khusus untuk yang gue pakai ini di RAM 4GB. Menurut gue RAM 4GB aja ya udah cukup sih buat gue, karena gue bukan gamer yang harus main game terus setiap saat gitu. Kita beli handphone kan nggak hanya untuk main game, kita bisa foto atau sekedar sosial media atau sekedar tampilan desain yang keren kayak gini, yang tipis kayak gini ya bisa jadi. Tapi untuk harga kali ini Xiaomi membandrol di harga 2 juta ya untuk RAM yang 4GB di Redmi 10 ini. Jadi menurut gua sangat layak banget kalian beli, apalagi kalau kalian buat main game refresh rate-nya udah 90 Hz, jadi udah cakep lah, main game udah nyaman. Ya gitulah, pokoknya harganya udah terbaik lah, cakep. Untuk harga sama ya sebanding sih untuk harga sama performa yang didapatkan, kualitas yang ditawarkan Xiaomi ya udah cakep lah pokoknya. Jangan ke 2 jutaan yang nggak ada obat lah pokoknya, ini 2 juta terbaik. Oke, tadi itu ada 6 kelebihan dari si Redmi 10 ini. Sekarang gue mau bahas dari kekurangannya si Redmi 10 ini. Jadi ada 3 yang gue rangkum, yang menurut gue ini menjadi kekurangan. Sebenarnya kekurangannya minor sih, kalau dilihat ya balik lagi ke harganya ya memang untuk handphone entry level. Kita nggak bisa berbuat banyak sih, kita nggak bisa minta lebih banyak ya. Balik lagi ini handphone entry level di kelas terendah, 2 jutaan terendah. Ya gitu, tapi kita nggak bisa berbuat banyak, terima apa adanya yang kayak gini entry level, tapi kita berhak menilai dong, mengkritik di handphone harga 2 jutaan, kenapa nggak dikasih lebih dikit gitu. Oke, jadi yang gua rasain itu di Redmi 10 itu kekurangannya itu adalah kamera depannya. Gua nggak tahu kenapa kamera depannya tuh kayak burik gitu. Apa sensoran yang digunakan gua nggak begitu paham, tapi ya balik lagi sih, kamera itu kan sensor. Coba deh gue selfie sejenak deh ya untuk kamera depannya. Ini karena gue pakai cahaya aja, jadi kelihatannya sih lumayan sih kalau pakai cahaya. Nih, ini gue dalam keadaan pakai cahaya ya, kanan kiri ada iniannya, ada apa sih namanya, cahayanya. Nah ini hasil kamera depannya. Lumayan kalau pakai cahaya, tapi kalau nggak pakai cahaya tuh asli burik. Nanti gue tunjukin fotonya. Untuk nggak pakai cahaya tuh beneran kurang dah untuk kamera depannya. Masih ada handphone brand lain mungkin di harga 2 jutaan yang kamera depannya itu yang udah sesuai, udah lumayan di kelas entry level.
Yang kedua kekurangan yang menurut gue minor sih ini. Itu ada di handphone Redmi 10 ini nggak ada NFC-nya. Kalau kita tarik ke belakang lagi ya memang handphone harga 2 jutaan ada NFC, ada sih tapi jarang. Ada, tapi jarang. Kayaknya ada tuh handphone merek baru apa gitu yang harganya 1,2 jutaan itu ada embel-embel NFC-nya, itu gue lupa namanya. Tapi handphone ini belum ada NFC-nya ya. Ingat ya, handphone Redmi 10 ini belum ada NFC-nya. Jadi kalau kalian yang udah ketergantungan sama NFC, ya skip aja handphone ini. Karena NFC itu memang untuk zaman sekarang itu memang udah diperlukan sekali. Tapi ya balik lagi, kalau kalian nggak buang-buang waktu sama NFC, ya udah ini handphone terbaik sih menurut gue. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang menurut gue para gamer harus agak sedikit meresahkan nih di tangan kalian nih. Karena handphone ini tuh balik lagi, prosesor udah powerful sebenarnya, main game udah nyaman 90 Hz untuk refresh rate-nya. Tapi handphone ini tuh cenderung panas, anget ke panas, beda ya. Kalau anget-anget doang, tapi kalau anget ke panas itu ya handphone ini yang gue rasain. Gue main game sekitar setengah jam aja dah, gue main game, gue geber Free Fire atau Mobile Legend, game-game yang menurut gue yang masih belum hype banget sih. Itu udah panasnya di bagian kameranya atau bagian sini deh pokoknya nih. Ini udah meresahkan telapak tangan kita tuh udah kurang nyaman banget gitu. Gue nggak ngerti, prosesor G85 kayaknya nggak segitunya dah. Tapi mungkin prosesor G88 itu performanya ditingkatin dikit, tapi dia mengorbankan ya itu tadi, saking kencengnya jadi lupa untuk throttling-nya itu, jadi ya panas menurut gue, lebih anget-anget ke panas. Jadi saran gue mendingan pakai case atau casing atau jelly case yang disediakan, ini ada nih yang disediakan sama si Redmi-nya atau Xiaomi-nya. Ini lumayan tebel casingnya loh. Nih gue pasang nih tuh, ini lumayan tebel casingnya, jadi cukup lah untuk melindungi handphone kalian dan juga bikin nyaman pada saat kalian bermain game. Oke, yaudah, jadi itu aja yang gue temukan sekitar 5 hari gue pegang si Redmi 10 ini. Ada 6 kelebihan dan 3 kekurangan. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tapi kalau gue harus rekomendasiin sih ya, menurut gue ini bisa gue rekomendasiin ke kalian untuk kalian beli di harga 2 juta. Oke, yaudah segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada salah kata, koreksi ya di kolom komentar. Tapi yang sehat ya. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.